Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil pengamatan telur cacing pada feses kambing dengan metode uji apung dan sedimentasi mamalia. Pada uji apung ditemukan telur cacing Osepagus tomum, cacing nematoda atau cacing gelang, dikenal juga sebagai cacing nodul atau nodular worm karena cacing ini nanti kalau sudah menyerang usus dia akan menimbulkan bintik-bintik putih pada usus. Telur cacingnya seperti ini, ada blastomer di dalamnya. Kalau di kambing namanya Osepagus tomum columbianum. Yang berikutnya adalah telur cacing Strongyloides sp. Telur cacing ini sangat khas. Jadi telur cacingnya sudah mengandung larva di dalamnya. Dan larvanya bergerak-gerak. Cacing ini sangat mudah dikenali ya. Dari telurnya sangat mudah dikenali. Kita lihat perkembangan telurnya, perkembangan pergerakan larva di dalamnya. Seru kalau ngelihat aslinya nih, uket-uket ya. Masya Allah, benar-benar kuasa Allah ya. Kalau kita udah melihat seperti ini, rasanya membayangkan kekuasaan Allah itu luar biasa sekali. Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa melihat makhluk-makhluk lembut seperti ini. Membuat kita lebih banyak bersyukur ya, bahwa dari yang seperti ini akan timbul nantinya akan menjadi cacing, menetas menjadi cacing, kemudian menjadi parasit. Dengan pengamatan telur cacing seperti ini kita bisa mendeteksi ternak terserang parasit atau enggak, sehingga memudahkan kita untuk mengendalikan parasit tersebut sehingga ternak kita tetap sehat. Jadi kalau kita udah tahu dari pemeriksaan feses ini, ternyata kambingnya cacingan, kita bisa menentukan bahwa saatnya kambingnya harus kita obati. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah cacing yang sangat penting pada kambing karena dia disebut juga cacing cacing darah, karena dia menghisap darah dan menyebabkan anemia atau edema pada kambing. Masih golongan nematoda juga, yaitu cacing Haemonchus. Haemonchus pada kambing biasanya spesiesnya Haemonchus contortus. Masih golongan nematoda atau cacing gelang. Dan dia bentuknya lebih kecil dari Osepagus tomum, dan blastomernya jelas gede-gede gitu ya. Cantik tapi membahayakan untuk kambing. Haemonchosis ini bisa menyebabkan kematian karena ternaknya kehilangan banyak darah. Makanya harus waspada ya kalau sudah menemukan Haemonchus pada kambing. Yang berikutnya adalah protozoa. Ini bukan telur cacing, ini adalah protozoa, yaitu Emeria sp. Kalau di kambing biasanya spesiesnya Emeria parva. Di sini terlihat ada mikrofil, ada penutupnya nanti kalau dia keluar ya. Kemudian ini belum membelah diri. Kalau dia sudah membelah, maka isi di dalamnya itu akan menjadi 4 itu kalau Emeria. Kalau di ternak di hewan peliharaan misalnya kucing, namanya bukan Emeria tapi Isospora. Bedanya dengan Emeria, kalau Isospora nanti kalau dia membelah diri dia menjadi 2. Isinya ini sporozoidnya ini menjadi 2. Kemudian keluar membelah diri dia.
memperbanyak diri. Ini juga bahaya kalau biasanya jumlahnya banyak sampai capek ngitungnya, karena dia menyebabkan berak darah atau koksidiosis, maka harus segera diatasi juga kalau ketemu Emiria dalam feses ternak. Yang berikutnya adalah cacing pita. Telur cacing Monesia masuk golongan Cestoda atau cacing pita. Kalau di kambing biasanya kalau dia nggak Monesia benedeni ya Monesia expansa. Ini kayaknya bentuknya kayak trapesium gitu ya. Ya, ini telur cacingnya seperti ini. Cantik-cantik. Ya, yang berikutnya adalah uji sedimentasi. Uji sedimentasi untuk mendeteksi adanya trematode. Biasanya trematode cacing pipih. Biasanya yang kita deteksi adalah 2. Kalau nggak Parampistomum, ya Fasciola. Bentuknya seperti ini, termasuk cacing ukuran besar, makanya diuji dengan uji sedimentasi mamalia karena dia punya berat jenis yang lebih besar dari air sehingga dia cenderung mengendap karena berat ya. Lebih dari 100 mikron ukurannya biasanya kalau cacing trematode ini, Fasciola sama Parampistomum ini. Di sini adalah Parampistomum, bentuknya agak lonjong dan warnanya transparan. Jadi ciri khasnya nanti warnanya transparan dan bentuknya cenderung agak lonjong. Nanti juga kita akan sempatkan untuk mengukur agar bisa membedakan dengan cacing Fasciola sp. Parampistomum ini hidup di dalam lambungnya ternak ruminansia. Nah, kadang-kadang nempel tuh di ujung-ujung babat atau perut handuknya. Ini pembesaran 10 kali objektifnya. Jadi cacingnya punya batil hisap. Dia menghisap makanan dari ujung-ujung, misalnya kalau di ternak ruminansia itu di ujung-ujung perut handuknya itu atau babat. Makanya saya agak geli-geli kalau makan babat. Dan cenderung gak mau lah gitu ya. Dia menghisap. Kalau dia masih hidup cacingnya itu warnanya merah. Tapi kalau udah dimasukin ke alkohol, diawetin warnanya jadi putih kayak cendol. Oke, ini masih cacing Parampistomum. Nah, ini dengan pembesaran 4 kali, lensa objektif 4 kali, dan lensa okuler 10 kali atau pembesaran 40 kali udah kelihatan tuh tadi. Itu yang kuning itu adalah cacing Fasciola. Bentuknya lebih bulat dibanding Parampistomum dan ciri khasnya adalah warnanya kuning. Jadi kalau uji sedimentasi saya biasa kasih metilen blue 2 tetes untuk menimbulkan kontras ya. Kontras antara telur cacingnya dengan debris yang ada di sekitarnya. Ini debrisnya jadi warnanya biru dan telur cacingnya lebih kelihatan. Baik itu Fasciola maupun Parampistomum akan lebih mudah teridentifikasi. Saya tiup ini, jadi telur itu kan bulat. Dia menggelinding-gelinding. Saya tiup lagi. Cantik banget tau. Benar-benar. Saya bersyukur dikasih kesempatan bisa melihat makhluk-makhluk cantik ini. Ini kita ukur ya. Panjangnya 136,67 mikrometer. Kemudian lebarnya 88 mikrometer. 88,31 mikrometer. Masuk sesuai range yang ada di buku Tianpong dan Sorsby yang saya jadikan acuan. Balik lagi, ini ada 2 telur yang berbeda antara Parampis dan Fasciola berjejer. Di pembesaran 4 kali kelihatan jelas kalau Fasciola warnanya kuning dan yang Parampis warnanya perak atau transparan nih Fasciola. Kemudian yang ini Parampis.
Oke ya, bisa bedakan kalau udah ketemu jejer 2 begini, bisa identifikasi ya. Ini pembesaran 4 kali, kemudian akan kita besarkan ke 10 kali. Parampis fasciola 10 kali. Nah, kelihatan cantik. Ini adalah fasciola. Dan ini parampis. Ada 2 nih parampisnya. Oke, udah agak terang. Jadi sudah paham ya semua antara telur cacing fasciola dan parampis. Oh iya, telur cacing fasciola dan parampis ini sama-sama punya operkulum atau tutup di bagian salah satu ujungnya ya. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir akan saya tampilkan ukuran dari telur cacing parampis. Panjangnya adalah 124,90 mikrometer, lebih panjang daripada fasciola, tapi lebih sempit, tidak lebih lebar dari fasciola ya, lebarnya hanya 71,31 mikrometer, jadi lebih langsing. Jadi bisa bedakan ya dari ukuran, warna, dan bentuknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.